Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sukacita mengalir di tengah-tengah kita malam hari ini, amin. Biar malam hari ini kita mau datang menghampiri Tuhan, merendahkan hati di hadapannya, bersyukur, membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Dia Tuhan yang sungguh baik, untuk selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dialah yang mau menghampiri setiap kita malam hari ini. Mari satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang sama-sama naikkan pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
sanggup, tetapi Tuhan bersedia untuk menjawab setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami pegang setiap janji firman-Mu, Yesus. Haleluya, kami mau bawa percaya kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Musim Natal sudah dekat, sudah di ambang pintu, dan kita akan merayakan lagi kasih Tuhan yang dinyatakan ketika Ia datang ke muka bumi ini untuk menyelesaikan misi penyelamatan bagi setiap kita, umat yang dikasihinya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, ayat ini paling sering dipakai untuk khotbah tentang berkat materi ataukah prosperity. Tidak ada yang salah dalam hal ini, karena memang Yesus yang kita sembah bukan saja menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita, tetapi Ia mau supaya kehidupan kita tidak sekedar biasa-biasa saja, atau bahkan di bawah rata-rata, atau bahkan melarat. Tetapi Ia mau supaya kita memiliki bagian yang telah ditentukan bagi kita, yaitu menikmati kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan kekayaan dalam pelbagai hal, baik jasmani maupun rohani. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam hal, termasuk diperkaya di dalam kemurahan hati. Karena memang Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan adalah Allah yang murah hati, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bisakah saudara membayangkan ketika kita menikmati kekayaan dan kemuliaannya? Jika saudara mengenal orang-orang hebat, kaya raya, sudah pasti kita akan terkagum-kagum. Sebut saja pemilik BCA yang kekayaannya 328 triliun, Bambang Hartono dan Budi Hartono. Eka Cipta, pemilik Sinarmas Group yang kekayaannya 139 triliun, Putra Sampurna dari Sampurna Group yang kemudian selanjutnya dimiliki oleh Philip Morris 46 triliun, Mokhtar Riyadi 24 triliun. Apalagi saudaraku, ketika saudara ada dalam lingkaran Gautam Adani, CEO dari Adani Group yang kekayaannya 153,8 miliar dolar. Wow. Kekayaannya sempat menyalip triliuner Jeff Bezos dari Amazon Group yang kekayaannya 147 miliar dolar. Anda coba bayangkan ada dalam lingkungan orang-orang yang seperti ini, pasti saudara akan bangga sekali. Tetapi saudaraku,
Bagaimana jika kita memiliki kekayaan Allah? Coba saudara bayangkan, ada yang bisa hitung aset kekayaan Allah? Kalau orang-orang yang tadi saya sebutkan itu bisa dihitung aset kekayaan mereka. Tapi siapakah yang dapat menghitung aset kekayaan Allah? Pertanyaan saya, kepada siapa kekayaan Allah itu diwariskan? Warisan Bapa pasti kepada anak. Dan siapakah anak Allah? Saya percaya saudara yang mendengarkan program Healing Harmony malam hari ini, saudara adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya telah direkam, telah terhisap di dalam kasih karunia Allah untuk menikmati segala berkat dan segala kemuliaan Allah. Segala berkat Abraham, Ishak, dan Yakub telah disediakan bagi kita oleh Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau katakan bahwa saudara mesti berbangga, saudara mesti bersyukur, saudara mesti bersuka cita bahwa saya dan saudara adalah ahli waris segala kekayaan dan kemuliaan Allah. Sebab Allah telah merancangkannya, Allah telah mempersiapkannya untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya memiliki kekayaan dan kemuliaan Allah, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara dan saya akan memerintah atas seluruh wilayah pemerintahan Allah. Semua orang-orang yang saya sebutkan di atas, jika mereka tidak mengenal Allah, jika mereka tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Allah di dalam Kristus Yesus, akan terkaget-kaget pada saatnya nanti ketika saudara berdiri dan memerintah atas segala wilayah pemerintahan Allah, termasuk mereka, saudaraku, hari ini mungkin mereka memerintah di muka bumi ini dengan segala kekayaan mereka. Tapi ketika mereka tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah yang benar, mereka akan diperintah oleh saudara yang mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, hari ini saya mau katakan, Allah yang kita sembah mau supaya setiap jemaat mengalami bagian dalam sejarahnya, setiap gereja mengalami bagian dalam sejarahnya, yaitu berjalan dalam kisahnya, yaitu mengalami kisah kasihnya. Di dalam kasihnya saya mau katakan, ia mampu membuat, ia mampu menjadikan kita lebih dari sekedar biasa-biasa saja, alias di atas rata-rata. Haleluya. Saudara, satu kali ketika seorang hamba Tuhan, dia berkhotbah tentang hidup di atas rata-rata, datanglah seorang jemaat dan bertanya kepada hamba Tuhan ini, apa salahnya jika kita hidup ini biasa-biasa saja? Lalu jawaban hamba Tuhan itu begini, jika Anda bukan orang Kristen, bukan orang yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, jawabannya tidak apa. Tetapi jika Anda seorang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang memiliki segala sesuatu, maka Anda tidak boleh puas dengan keadaan Anda sebelum Anda mengembangkan seluruh potensi, talenta, dan pelbagai hal-hal hebat yang Allah investasikan bagi Anda, dan dengan mengembangkannya dengan optimal sambil melakukan yang terbaik, maka dengar, dengan demikian Anda telah memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu Ia akan mengangkat Anda menjadi pribadi yang hidupnya di atas rata-rata, lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Saudaraku, saya mau katakan bahwa sikap kita yang peduli terhadap hidup ini, kesungguhan kita di dalam melayani, kasih kita yang progresif terhadap sesama, akan mengangkat kita di atas rata-rata. Kehidupan di atas rata-rata bukan berarti Anda harus memiliki mobil-mobil mewah, sederet rumah-rumah mewah, segudang sertifikat deposito. Bukan itu. Tetapi jika saudara memiliki semuanya itu, lalu kemudian saudara menggunakannya untuk mengembangkan kehidupan orang lain, untuk mengangkat orang lain dari keterpurukan dan menjadikan mereka orang-orang yang lebih berarti bagi
dunia ini, menolong orang yang susah, mendatangkan harapan di tengah-tengah penderitaan orang lain. Maka dengar, saudara bukan lagi hidup di atas sekedar rata-rata, tapi saudara adalah agen transformasi dari sorga. Anda sementara mendemonstrasikan budaya sorga di muka bumi ini. Pendengar Healing Harmony dimanapun Anda berada, malam hari ini beberapa prinsip di antara prinsip-prinsip yang lain yang dapat menolong kita dan menjadi kendaraan kehidupan kita untuk menjadi orang-orang Kristen di atas rata-rata, yaitu prinsip KIT. K-I-T. Apakah itu prinsip KIT? Mari renungkan bersama. Hal yang pertama yaitu K. Milikilah kasih. Saudaraku, kasih paling sering dinyanyikan, kasih paling sering dipresentasikan lewat media, kasih paling sering dibaca, didengar lewat berbagai media radio, YouTube. Kasih paling sering dikhotbahkan seperti yang saya khotbahkan juga malam hari ini. Tetapi masalah terbesar dengan kasih adalah kasih susah untuk sungguh-sungguh direalisasikan, diaplikasikan, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Mengapa? Sebab berbicara tentang kasih itu sama dengan korban. Korban itu sesuatu yang dimatikan, sesuatu yang sepertinya kita rugi karena melepaskan harta kita, bagian kita. Bahkan kasih sama dengan melepaskan hak-hak kita untuk menerima hal yang mungkin tidak kita inginkan. Seperti Yesus, Ia melepaskan haknya, Allah yang mulia, Allah yang kaya, tetapi meninggalkan segala kemuliaan dan kekayaannya, menjadi korban demi menyelamatkan dan mengangkat kehidupan kita lebih dari sekedar rata-rata. Malam hari ini saya mau katakan bagi saudara, jika saudara memiliki kasih Kristus, saudara mengklaim bahwa saudara adalah anak Tuhan Yesus, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara harus rela melepaskan hak saudara jika saudara benar-benar memiliki kasih Kristus. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus mengerti bahwa kasih yang sejati adalah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ia rela memberikan hidupnya dengan kasihnya supaya orang lain dapat bertemu dengan Kristus. Ia rela melepaskan haknya. Haleluya. Hal yang kedua, I, adalah iman. Tadi K bicara tentang kasih, yang kedua I bicara tentang iman. Saudaraku, kehidupan di atas rata-rata juga ditentukan ketika kita menanggapi dan meresponi serta mengikuti perintah Allah tanpa mempertimbangkan realita kehidupan dan logika kehidupan. Karena logika hidup mengatakan begini, hemat itu pangkal kaya. Firman Allah mengatakan berilah maka kamu akan diberi. Logika kehidupan mengatakan kalau dihormati harus memiliki posisi yang tinggi dalam strata hidup masyarakat. Firman Allah mengatakan barang siapa yang mau ditinggikan ia harus merendahkan diri. Logika kehidupan mengatakan melihat baru percaya. Firman Allah mengatakan percaya baru melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memiliki iman yang kokoh dalam menanggapi firman Allah menjadikan kita sebagai Abraham masa kini. Saudara tentu tahu Ibrani 11 ayat 3 mengatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Hari ini mari saudara, taburlah iman, berikan hidupmu dibangun di atas dasar iman, sehingga Anda melihat apa-apa yang belum Anda kelihatan itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Imanmu memampukan engkau untuk menampung segala berkat sorgawi yang Allah sudah sediakan bagi saudara. Haleluya. Hal yang ketiga yaitu tekad. Saudara, tekad itu berarti memiliki semangat baja, berjuang sampai akhir walaupun berhadapan dengan berbagai kesulitan dan tekanan hidup, tetapi tidak akan sekali-kali untuk mundur. Saudara, seorang yang bernama John Stephen Akiwari, pelari Tanzania,
Di dalam Olimpiade tanggal 20 Oktober 1968 di Stadion Olimpik New Mexico City, ketika ia berlari, kakinya bermasalah, kakinya cedera, sehingga ia tidak mampu lagi berlari seperti layaknya pelari-pelari yang lain. Tetapi ia memiliki semangat untuk terus menyelesaikan perlombaan itu. Saudara, hari itu, hari sudah malam, perlombaan lari sudah selesai, para pemenang sudah juara 1, juara 2, dan juara 3, dan pelari-pelari yang lain sudah masuk di stadion. Lampunya tetap menyala. Ada banyak orang yang masih tetap menunggu. Ternyata yang ditunggu adalah seorang yang bernama John Stephen Akiwari. Seorang yang berlari dengan kaki yang bermasalah, tetapi ia terus berlari. Bahkan kadang-kadang ia harus memakai satu kaki saja untuk terus maju untuk berlari. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang melihatnya dengan tatapan haru ketika ia masuk garis finish. Bahkan negara Tanzania yang mengutus orang untuk mengikuti Olimpiade itu, untuk menyaksikan Olimpiade itu, meneteskan air mata melihat perjuangan John Stephen Akiwari. Lalu kemudian ketika ia menyelesaikan perlombaan itu dalam keadaan susah payah, lalu kemudian media mewawancarai John Stephen Akiwari. Ditanyakan kepada John, mengapa engkau melakukan pekerjaan berbahaya ini? Kakimu sudah sangat kritis, engkau bisa saja mati kelelahan karena itu. Lalu pertanyaan itu dijawab oleh John Akiwari. Jawaban ini direkam sampai saat ini. Ia mengatakan, negaraku mengutus aku untuk menyelesaikan perlombaan ini, dan aku sebagai duta negara harus menyelesaikannya dengan baik. Saudara, Olimpiade demi Olimpiade berikutnya, orang tidak mengenal lagi, orang tidak tahu lagi siapa juara 1, siapa juara 2, atau siapa juara 3 pada Olimpiade tersebut. Tetapi orang akan tetap mengenang John Stephen Akiwari karena semangatnya, karena tekadnya yang membajak untuk menyelesaikan perlombaan yang dipercayakan oleh negaranya kepada dia. Saudara, kita semua adalah warga negara kerajaan sorgawi yang ditempatkan di muka bumi ini untuk menjalankan misi Allah. Dengar baik-baik, Allah telah menginvestasikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu malam ini, dengar baik. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, apa yang menjadi tekanan dalam hidupmu, apa yang menjadi masalah yang mungkin saudara anggap terlalu berat untuk diselesaikan, haleluya, dengarlah, kasih Allah masih ada untuk membuat perubahan-perubahan, untuk memampukan saudara, mengangkat saudara hidup lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, jangan pernah menyerah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony
di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.